Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Apriliana Mekarsari, NPM 23301104140, Rombel K1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil Project Based Learning Manajemen Keuangan 2 dengan topik Analisis Keuangan PT Jaya Agrawati Tbk untuk periode 2022 sampai 2023. Poin-poin yang akan saya bahas meliputi: pertama, pendahuluan; kedua, kajian kinerja dan fundamental; tiga, struktur modal; empat, kebijakan dividen; lima, kesimpulan dan saran. Poin pertama, pendahuluan. PT Jaya Agrawati Tbk dengan kode emiten Jawa didirikan pada tahun 1921 dengan nama Handel Macha Page Alexander Weti. Kemudian berganti nama menjadi PT Jaya Agrawati pada tahun 1987. Visinya adalah menjadi perusahaan agribisnis terdepan yang menghasilkan produk bermutu tinggi dan bertanggung jawab secara lingkungan. Dengan misi menjaga lingkungan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, menciptakan nilai bagi pemegang saham, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis, terutama di perkebunan karet dan kelapa sawit. Dari gambar struktur kepemilikan dapat diketahui bahwa kepemilikan saham mayoritas berada pada PT Sarana Agro Investama yang naik dari 79,999% di tahun 2022 menjadi 95,350% di tahun 2023. Ini menunjukkan pengendalian perusahaan semakin terkonsentrasi pada pemegang saham utama. Poin kedua, kinerja dan fundamental. Slide ini membahas kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Dari data ini terlihat ketiga indikator utama mengalami penurunan, di mana NOWC yang turun menunjukkan modal kerja bersih makin terbatas, sehingga bisa mengganggu efisiensi operasional jangka pendek. Penurunan TOC mengindikasi perusahaan mengurangi total modal operasional baik karena efisiensi, keterbatasan dana, ataupun karena penyesuaian strategi. Sementara itu, nokat yang semakin negatif menandakan perusahaan belum mampu mengendalikan biaya dan memulihkan profitabilitas. Selanjutnya, kinerja manajemen dalam konteks add value. Dari data terlihat bahwa perusahaan mencatat kenaikan MVA yang signifikan karena harga dan jumlah saham meningkat, mencerminkan kepercayaan pasar meski masih rugi operasional. Namun, EVA justru turun, yang menandakan keuntungan belum cukup untuk menutupi biaya modal, sehingga belum tercipta nilai tambah ekonomi. Dapat dilihat pada tabel, penurunan BEP menandakan aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk mencetak laba. Return on investment atau ROI memang sedikit membaik, tetapi masih negatif, sehingga pengembalian investasi masih belum tercapai. Lalu, return on equity atau ROE mengalami kenaikan yang menunjukkan perbaikan struktur modal, meskipun perusahaan tetap mencatat kerugian. Selain itu, operating profit margin turun akibat penurunan penjualan yang diikuti oleh kenaikan beban operasional, sehingga biaya belum dapat disesuaikan dengan pendapatan yang menurun. Dari sisi manajemen aset, ketiga rasio utama mengalami penurunan sepanjang tahun 2023. Manajemen aset perusahaan menunjukkan penurunan efisiensi. Pada inventory turnover mengalami penurunan. Hal ini menandakan perputaran stok lebih lambat. Pada receivable turnover juga mengalami penurunan, sehingga penagihan piutang semakin lama dan berisiko mengganggu arus kas. Pada fixed asset turnover sedikit menurun, sehingga menunjukkan aset tetap belum dimaksimalkan untuk mendukung penjualan. Dilihat dari sisi likuiditas perusahaan sedikit membaik, yang dapat dilihat pada tabel current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek menjadi sedikit lebih baik, meskipun semua rasio masih di bawah 1, yang berarti likuiditas perusahaan tetap rendah dan beresiko. Dari sisi nilai pasar dapat terlihat pada tabel bahwa price to earnings tetap negatif dan semakin turun. Hal ini mengindikasi adanya kerugian yang berlanjut. Pada price to book dan market to book juga mengalami penurunan yang menandakan valuasi saham lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun begitu, rasio di atas 1 masih menunjukkan bahwa pasar dan investor masih menilai adanya prospek dan pertumbuhan. Selanjutnya pada poin ketiga, struktur modal. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan masih mengandalkan utang jangka panjang sebagai sumber pendanaan utama, meskipun porsinya mulai berkurang. Hal ini terlihat dari debt to capital ratio yang turun dari 95,96% di tahun 2022 menjadi 67,86% di tahun 2023. Ini artinya perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang dan sedikit meningkatkan porsi modal sendiri atau ekuitas. Struktur modal ini sesuai dengan pecking order teori karena perusahaan mengurangi utang secara bertahap tanpa penerbitan saham baru. Selanjutnya pada poin keempat, kebijakan dividen, dapat diketahui bahwa perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun 2022 maupun 2023 karena kerugian bersih dan arus kas negatif. Keputusan ini diformalisasi dalam RUPS sesuai UU Perseroan Terbatas Pasal 71, di mana perusahaan tidak diperbolehkan membagikan dividen jika mencatatkan kerugian. Perspektif signaling teori, kebijakan ini tidak dapat diartikan sebagai sinyal negatif, karena kondisi keuangan perusahaan memang belum memungkinkan untuk membagikan dividen tanpa menimbulkan masalah likuiditas. Kesimpulan dari analisis keuangan PT Jaya Agrawati Tbk untuk periode tahun 2022 sampai 2023 meliputi: secara keseluruhan, kinerja perusahaan menunjukkan tren yang kurang baik. Nilai NOWC, TOC, dan nokat mencerminkan keterbatasan pendanaan dan aset yang belum menghasilkan laba yang memadai. Meskipun nilai MVA naik karena optimisme pasar, namun nilai EVA tetap negatif sehingga nilai ekonomi belum tercipta. Dengan BEP, ROI, dan ROE negatif serta margin laba yang menurun, perputaran aset melambat karena inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover sama-sama menurun. Likuiditas tetap rendah meski ada sedikit perbaikan rasio. Secara keseluruhan pada nilai pasar, penurunan rasio ini mencerminkan kinerja keuangan yang melemah, namun persepsi pasar terhadap prospek jangka panjang perusahaan masih positif. Debt to capital rasio turun. Hal ini mencerminkan pengurangan ketergantungan pada utang jangka panjang. Hal ini sesuai dengan pecking order teori yang mengutamakan pendanaan internal. Tidak ada pembagian dividen karena kerugian bersih dan arus kas negatif, sejalan dengan signaling teori yang menunjukkan kondisi keuangan belum stabil.
Sebagai langkah perbaikan, ada 6 saran utama yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu: pertama, perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi modern dan pengendalian biaya. Kedua, manajemen modal kerja perlu diperbaiki melalui percepatan penagihan, pengelolaan persediaan, dan negosiasi pembayaran. 3. Restrukturisasi utang juga penting, misalnya dengan perpanjangan tenor atau pengurangan bunga. 4. Likuiditas dapat ditingkatkan dengan menjual aset tak produktif dan pembiayaan yang sehat. 5. Perusahaan juga perlu melakukan diversifikasi produk dan pasar, termasuk ekspor. 6. Menjaga transparansi kepada investor dengan komunikasi terbuka. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk menyusun proyek ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.